yang kemudian ada yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi kita urut saja. Yang pertama itu kalau kita bagi gitu ya, sunnah itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, ada yang ada yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu mengerjakannya, dan ada yang kemudian Rasulullah SAW tidak selalu mengerjakannya. Baik, yang pertama yang sunnah muakkadah dalam sholat itu adalah membaca surah atau ayat gitu ya, ma tayassara minal Quran, membaca ayat, membaca satu surat atau membaca ayat setelah kita membaca Al-Fatihah gitu ya. Jadi memang setelah membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Kemudian kita membaca ayat pendek ya. Ya, kalau di Indonesia itu dikenal dengan ayat pendek. Tapi Rasulullah SAW itu selalu membaca surat gitu ya, atau ayat dari Al-Quran gitu, setelah membaca Al-Fatihah sampai amin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, Rasulullah SAW selalu mengerjakan membaca pada waktu bangkit gitu ya, bangkit dari ruku ke i'tidal gitu ya. Jadi sewaktu beliau bangkit dari ruku ke i'tidal, beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, dan diteruskan dengan bacaan Rabbana lakal hamdu gitu ya. Kalau dan ini ulama beda pendapat apakah ini juga berlaku untuk sholat sendiri atau itu hanya dibaca oleh imam gitu ya. Tapi Rasulullah SAW, karena kondisi beliau SAW itu selalu menjadi imam, baik di sholat wajib 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, ataupun sholat sunnah lainnya, maka beliau SAW memang membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya. Maka kita akan mendapati orang yang meneruskan takbir. Jadi kalau di beberapa masjid besar, itu karena jamaahnya berjubel sampai jauh keluar masjid, imam di masjid membaca Sami Allahu liman hamidah, maka itu akan di maka akan diteruskan oleh orang yang meneruskan bacaan takbir tadi dengan perkataan Rabbana walakal hamd. Jadi imamnya di awal akan membaca Sami Allahu liman hamidah, dan kemudian diteruskan dengan Rabbana walakal hamd. Sebentar ya ikhwah. Jadi Rasulullah itu selalu membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd atau walakal hamd.
Baik, kemudian ikhwati fillah, suara saya cukup jelas. Tes, aman. Oke, lanjut. Barusan hang sebentar ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, saya cepatkan saja takutnya ini ada masalah lagi. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu pada waktu ruku selalu membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. Jadi Rasulullah SAW itu selalu membaca 3 kali ya, gitu. Sunnahnya 3 kali. Subhana Rabbiyal Azimi. Adapun lafaz wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Tambahan itu berasal dari ulama, tapi yang hadis sahihnya itu Subhana Rabbiyal Azimi. Tidak masalah ya, tidak masalah karena memang yang disyariatkan itu adalah membaca membaca zikirnya gitu ya. Gitu. Jadi sunnah bacaan itu ya Subhana Rabbiyal Azimi. Ada kalau mau menambah dengan wa bihamdih gitu, maka pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu juga tidak masalah sama sekali ya gitu. Bagi antum yang terbiasa jangan dihilangkan juga. Tapi kemudian yang keempat, takbiratul intikal. Rasulullah SAW selalu membaca Allahu Akbar antara perpindahan gerak ke gerak lainnya. Misalnya dari berdiri ke ruku, kemudian dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Itu intikal, perpindahan namanya ya. Jadi Rasulullah SAW itu selalu membaca takbiratul intikal gitu. Antara perpindahan tadi. Seperti itu ya. Tapi kemudian yang kelima, sunnah muakkadah atau sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sholatnya, itu adalah tasyahud awal. Gitu ya. Beliau SAW tidak meninggalkan tasyahud awal gitu. Jadi ikhwati fillah, kalau sebelumnya kita membahas tentang rukun, maka antum hanya mendapati bahwa yang rukun itu tasyahud akhir. Gitu ya, tasyahud akhir. Tapi lantas tasyahud awal bagaimana kalau misalnya pada sholat selain subuh, itu kan sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya. Kan 2 kali tasyahud. Maka tasyahud yang pertama, tasyahud awal itu sunnah muakkadah itu. Seseorang tidak batal sholatnya kalau kelupaan duduk tasyahud awal. Misalnya sholat zuhur, rakaat pertama dari sujud langsung berdiri. Rakaat kedua dari sujud langsung berdiri. Rakaat ketiga dari sujud langsung berdiri. Gitu ya. Kemudian di rakaat keempat dari sujud duduk untuk tasyahud akhir. Salatnya tidak batal karena tidak meninggalkan rukun apapun. Tapi kalau meninggalkan rukun ya, apa saja rukunnya yang tertinggal gitu, pokoknya meninggalkan rukun, maka salatnya batal. Tapi kalau tertinggal tasyahud awal itu salatnya tidak batal. Allahu a'lam. Kenapa tidak batal? Karena memang bukan rukun. Tasyahud awal memang bukan rukun, tapi itu adalah sunnah muakkadah. Lanjut. Kemudian lafaz yang keenam, selain tasyahudnya, gitu ya, itu juga sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah lafaz tasyahud. Lafaz tasyahudnya itu apa itu yang kita baca itu ya? At-tahiyatul lillah, atau kalau kita dibiasakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Gitu ya. Dalam hadis yang lain, hadis ini juga sahih, at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi itu. Ya. Itu lafaz tasyahud. Itu yang kita baca sampai syahadat gitu ya. Yang kita baca sampai syahadat itu lafaz tasyahud awal itu bukan rukun. Gitu ya. Jadi kalau antum duduk di tasyahud awal tidak baca apa-apapun tidak batal salatnya. Gitu ya. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Baik. Kemudian yang sunnah muakkadah dalam salat itu yang ketujuh, itu menjaharkan pada salat jahar, gitu ya. Sawa ungkana, baik itu salat sendiri, jadi boleh di salat, bukan boleh ya, malah sunnah itu dijaharkan ya, kita salat sendiri pada salat jahar. Salat jahar itu ada 3, maghrib, isya, dan subuh. Maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan salat yang tidak dijaharkan, salat salawatus sir itu 2 ya, zuhur dan asar. Itu. Maka Rasulullah SAW itu menjaharkan
pada 2 rakaat pertama dari sholat jaharnya, gitu ya. Dan itu juga berlaku bagi makmum. Baik. Kemudian yang ke-8, sunnah muakkadah dari sholat itu adalah menidakjaharkan, mensirkan, gitu ya, mensirkan bacaan pada sholat sir yang tadi ada 2 ya, zuhur dan asar, gitu. Ini juga menjawaban dari pertanyaan bagaimana kalau ada orang yang sholat sirnya dijaharkan, ya tidak masalah, gitu ya. Karena bukan rukun sholat zuhur dan asar itu harus disirkan. Cuma sunnahnya Rasulullah SAW tidak pernah menjaharkan sholat sir, gitu ya. Gitu. Mungkin ikhwah pernah dengar kasus gitu ya di sebuah masjid di Kota Padang. Gitu, seorang imam mengeraskan bacaan pada sholat asarnya, dan dia bukan orang tua dan dia tahu gitu kan bahwa itu sholat asar, karena dari pembicaraan sebelum sholat itu ketahuan bahwa dia benar melakukan untuk sholat asar, gitu ya. Jadi sunnah muakkadah, tapi Rasulullah SAW benar tidak pernah mensirkan sholat jahar atau menjaharkan sholat sir, gitu ya. Kemudian ke-9, yang termasuk sunnah muakkadah dalam sholat, gitu ya, itu tadi tertinggal, gitu ya, pada tahiyat awal itu ada sholat kepada Nabi, gitu ya. Antum setelah baca syahadat kemudian langsung berdiri untuk rakaat ketiga, maka tidak masalah, gitu ya. Tapi kalau kemudian antum membaca lengkap, gitu ya, ini selain pendapat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab beliau rahimahullah, gitu ya. Maka kalau antum melengkapi bacaan sholat, bacaan pada duduk tahiyat sampai fil alamina innaka majid, kemudian baru berdiri, tidak masalah, gitu ya, tidak masalah. Rasulullah SAW itu melengkapi bacaannya itu sampai habis, gitu ya. Itu yang muakkadah. Kemudian yang ghairul muakkadah, Rasulullah SAW kadang-kadang Rasulullah SAW mengerjakannya itu tidak selalu, gitu ya. Yang pertama itu membaca doa iftitah atau istiftah, gitu. Ada kitab menyebutnya dengan doa iftitah, ada yang menyebutnya dengan doa istiftah, sama ya, doa iftitah atau istiftah, gitu ya. Gitu. Rasulullah SAW tidak selalu membacanya. Jadi antum juga jangan aneh kalau kemudian imam-imam yang alim itu pada waktu beberapa sholat gitu, misalnya sholat tarawih gitu yang sering ya, itu langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas dia tidak membaca doa iftitah tadi atau istiftah tadi. Jadi langsung setelah Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Jadi tidak masalah itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah membaca isti'azah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada permulaan sholat sebelum bismillah, gitu. Jadi apakah boleh membaca isti'azah? Boleh. Kecuali beberapa ulama juga mengatakan isti'azah itu sebaiknya dibaca sebelum sholat ya, bukan dalam sholat. Jadi habis doa iftitah langsung Al-Fatihah. Tapi kalau antum ingin membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW tidak selalu membaca isti'azah. Kemudian ketiga, sunnah salat yang ghairu muakkadah yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah mengangkat tangan pada setiap takbir, gitu ya. Jadi ada sunnah di setiap takbir itu kita angkat tangan. Bagi laki-laki kita udah bahas ya pertemuan Zoom sebelumnya. Bagi laki-laki itu tidak ada masalah sebenarnya, gitu ya, karena Rasulullah SAW juga pernah takbir sejajar dengan telinga, juga pernah beliau SAW takbir sejajar dengan bahu, jadi tidak masalah antara keduanya, gitu ya. Cuma dalam pendapat ulama, gitu ya, yang kemudian dipakai di Indonesia, mungkin Anda pernah mendengar itu, karena kondisi dahulu baju para sahabiat itu lehernya lebar,
gitu ya. Takutnya saat mereka mengangkat tangan untuk takbir setinggi telinga, itu akan membukakan dada bagian atasnya, gitu ya. Sahabiat dahulu memakai hijabnya kain yang panjang itu diputar. Kalau hari ini namanya pasmina, gitu ya, diputar. Jadi kalau diangkat tinggi-tinggi itu membuka, takutnya membuka dada bagian atasnya karena memang lehernya dibuat besar, gitu ya. Oke, mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram itu rukun, seperti halnya takbiratul ihram, gitu ya. Tapi pada takbir yang lain, Allahu Akbar dari berdiri ke ruku, sami Allahu liman hamidah, itu sunnah, tapi juga tidak selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seringnya dilakukan, makanya menjadi sunnah, gitu ya. Tapi pernah Rasulullah SAW tidak melakukannya, gitu ya. Gitu seperti itu. Beliau SAW pada waktu berpindah dari ruku ke dari berdiri ke ruku ke berdiri, gitu ya, itu angkat tangan. Dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam mazhabnya, gitu. Itu dari berdiri dari i'tidal ke sujud juga angkat tangan ternyata. Maka jangan aneh juga kalau antum nemui orang dari berdiri ke sujud, dari i'tidal ya, maaf, dari i'tidal ke sujud itu angkat tangan baru sujud. Gitu. Mungkin pernah nemu ya. Gitu. Tidak salah itu ya, tidak salah. Itu khilaful ulama, ikhtilaful ulama ya. Gitu. Jangan disalahkan juga. Baik. Lanjut. Beliau SAW kemudian dalam sholatnya itu melakukan sunnah dengan perkataan amin setelah membaca Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi amin serentak itu ada keutamannya ya, seperti misalnya kalau pas-pasan amin kita dengan bacaan amin malaikat yang ikut berjamaah waktu itu, karena malaikat kita tahu bahwa mereka juga sholat 5 waktu, mereka juga berjamaah kepada imam-imam manusia. Kalau mereka berada di bawah langit pertama, mereka berjamaah kepada imam-imam manusia. Gitu ya, mereka sholat 5 waktu seperti kita. Gitu. Tapi kalau di atas langit pertama tidak ada manusia, otomatis mereka sholat 5 waktunya berjamaah kepada imam sesama malaikat. Allahu a'lam. Gitu ya. Oke, jadi pada waktu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, gitu ya. Kalau antum lihat di beberapa negara di Asia Selatan, gitu ya. Kalau pernah dengar di situ kalau sholat jangan baca amin keras-keras. Kenapa? Karena pada waktu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, nggak ada terdengar aminnya gitu ya. Tidak ada terdengar aminnya. Jangan salahkan juga gitu. Aminnya disirkan gitu ya. Atau aminnya tidak dibaca juga tidak salah. Gitu ya. Di Indonesia karena memang mayoritas memakai pendapat Imam Syafi'i rahimahullah itu mengeraskan amin. Aminnya dibaca dan dikeraskan ya gitu. Oke, lanjut. Itu yang keempat ya. Yang kelima, Rasulullah SAW biasanya, tidak selalu ya, biasanya memanjangkan bacaan. Kalau Al-Fatihah jelas terbatas 7 ayat gitu ya. Tapi bacaan ayat setelah Al-Fatihah tadi beliau panjangkan pada waktu subuh. Gitu ya. Sunnah ini tidak berlaku apabila di jamaah ada orang tidak mampu sholat untuk panjang. Nah, ini pintar meletakkan sunnah tersebut ya. Jadi Rasulullah SAW itu pada waktu subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca ayat pendeknya panjang. Bukan, beliau membaca ayatnya panjang gitu ya, ayat pendek tapi panjang itu membingungkan. Jadi misalnya baca Al-Baqarah gitu ya, ambil 1 juz gitu ya, sepertiga Al-Baqarah misalnya, kayak gitu, tidak masalah ya gitu. Tapi dengan sunnah ini gugur dengan adanya di antara makmum. Kalau dia imam ya, sunnah ini gugur kalau makmumnya ada yang tidak kuat sholatnya panjang. Gitu ya, kecuali pada hari Jumat untuk mengambil sunnah sholat sujud tilawah atau sujud sajadah gitu ya. Itu kan ada kebiasaan masjid gitu. Kalau orang-orang yang datang ke masjid pada waktu itu berarti memang siap untuk sujud sajadah. Sunnah sujud sajadah itu kan pada rakaat pertama membaca Al-Quran surah As-Sajadah itu sempurna. Gitu ya, ini yang sunnahnya. Kalau yang dibagi 2 itu tidak sesuai, tidak terlalu sesuai. Gitu. Yang rakaat kedua itu membaca Al-Quran surah Al-Insan. Gitu ya, bukan dibagi As-Sajadah menjadi 2 bagian, bukan. Jadi rakaat pertama membaca Al-Quran surah As-Sajadah, rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Gitu ya. Oke, kembali lagi. Maka Rasulullah SAW memanjangkan bacaan ayatnya setelah Al-Fatihah itu pada waktu subuh.
gitu ya. Dan beliau memendekkannya pada waktu asar dan maghrib, gitu ya. Pada waktu asar dan maghrib ayat pendeknya benar-benar pendek, gitu ya. Dan menengah sedang-sedang saja pada waktu isya, zuhur dan isya. Zuhur dan isya. Saya ulangi lagi. Panjang pada waktu subuh, pendek pada waktu asar dan maghrib, kemudian sedang pada waktu isya dan zuhur. Itu yang kelima ya. Yang keenam, membaca doa pada waktu 2 kali sujud. Gitu ya, 2 kali sujud. Ikhwati fillah, ada beberapa masjid itu punya imam tetap, imamnya punya kebiasaan itu membaca doa pada waktu sujud terakhir. Ya, maka saya tegaskan di sini, sunnahnya bukan hanya sujud terakhir. Di setiap sujud, kalau itu sholat isya berarti ada 8 kali sujud, ya kan? Itu 8 kali sujud itu semuanya sunnah. Kalau antum bisa bahasa Arab, itu bisa 8 kali permintaan, 1 permintaan, 1 sujud, Masya Allah. Gitu ya. 1 permintaan, 1 sujud. Misalnya, antum udah berkeluarga, atau oke lah gitu, antum belum keluarga, kan emang belum keluarga ya, gitu. Itu fakta ya. Jomblo itu banyak kayak gitu ya. Oke, antum punya orang tua 2 gitu ya. Kemudian di rumah antum juga ada tinggal kakek nenek dari pihak ayah kalau orang Jawa misalnya kayak gitu, atau kakek nenek dari pihak ibu kalau orang Minang. Udah 4. Antum bersaudara 4 orang, ada 8. Di salat isya antum doakan diri antum yang pertama, bisa aja boleh, atau orang tua gitu. Maka setiap masing-masingnya dapat 1 kali sujud gitu ya. Gitu. Itu boleh. Baik, jadi ikhwati fillah, bukan sunnahnya itu hanya di sujud terakhir, bukan. Lanjut. Jadi berdoa pada waktu sujud. Syarat berdoa dalam sujud itu karena berada dalam sholat. Karena berada dalam sholat, gitu ya. Sholat itu harus pakai bahasa Arab, maka doa dalam sujud juga harus pakai bahasa Arab, gitu. Dan jangan dikunci ya, tutup aja, nggak usah kunci. Gitu ya. Jadi karena sholat itu semuanya dari takbiratul ihram sampai salam itu pakai bahasa Arab, maka jangan pakai bahasa selain bahasa Arab, takutnya batal sholat kita. Termasuk doa pada waktu sujud tadi, maka harus doanya pakai bahasa Arab. Maka kan ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Arab, terus kita mau doa waktu sujud, gitu, gimana caranya? Ada caranya, gitu ya. Tanya sama teman atau Ustaz atau siapa saja yang bisa dihubungi. Kita mau permintaan ini yang kita bacakan waktu sujud, gitu ya. Tulis atau dengarkan, hafalkan dan bacakan permintaan itu dalam sujud kita, dalam bahasa Arab itu. Jadi minta diterjemahkan dulu, baru kita bacakan. Itu boleh, gitu ya. Itu boleh seperti itu ya. Malah kesungguhan kita mungkin lebih kesungguhan kita tadi untuk berdoa lebih berarti di sisi Allah, gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya Rasulullah SAW itu menyunahkan pada sholatnya itu karena dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pada rukuk kemudian i'tidal di rakaat kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa kunut, gitu ya, doa kunut. Nah, ini ulama memang berbeda pendapat, gitu ya. Kalau di Indonesia, masjid-masjid di tengah komunitas tradisionalis seperti NU, Berti, gitu ya, itu kunut itu ya pada waktu subuh, gitu ya. Masjid di tengah komunitas Muhammadiyah itu tidak kunut. Ini perselisihan Ini bukan perselisihan, ini perbedaan pendapat ulama. Ya, gitu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyunahkan untuk kunut, sedangkan imam-imam mazhab yang lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak kunut, gitu ya. Seperti itu. Jadi ikhwati fillah, kalau antum mendapatkan masjid itu kunut gitu, maka jangan tinggalkan berjamaahnya, gitu ya. Saya pribadi tidak kunut pada waktu subuh, gitu ya. Tapi kalau memang masjid yang saya dapati itu, saya tahu itu kunut, gitu ya, maka kita kejar jamaahnya. Jangan tinggalkan jamaah sholat subuh karena di masjid itu orang kunut. Sebaliknya jangan tinggalkan jamaah sholat subuh karena di masjid itu orang tidak kunut, gitu ya. Ada beberapa orang yang begitu tidak insaf, ta'assub gitu, bermazhab gitu. Mereka tiba-tiba meninggalkan masjid saat tahu bahwa di masjid itu orang tidak kunut karena dia sendiri kunut ya, gitu. Nah, ini gulu, takutnya ini berlebih-lebihan, gitu ya.
Saya sendiri tidak kunut, tapi kalau kemudian walaupun saya tahu masjid itu kunutan waktu subuh gitu, saya akan tetap berjamaah di masjid itu gitu ya. Jadi gitu ya. Beda kalau perempuan memang tidak sekeras penekanan itu kalau kepada laki-laki gitu lebih keras ya daripada perempuan untuk berjamaah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW itu menyunahkan, tapi tidak selalu beliau kerjakan. Duduk kondisi duduknya ini perbedaan pendapat ulama pada waktu duduk tahiyat. Beliau duduk iftirash, ini saya beliau membiasakan duduk iftirash itu yang iftirash yang pernah kita bahas kemarin, saya ulang sedikit. Duduk iftirash itu duduk di atas kaki gitu ya. Kita duduk di atas kaki kiri yang kita silangkan ke bawah kaki kanan yang telah kita lipat ke belakang, itu duduk iftirash gitu ya. Kemudian ada namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk yang kita tidak menduduki kakinya kita silangkan sepenuhnya ke bawah kaki kiri, kita silangkan sepenuhnya ke bawah kaki kanan gitu ya. Rasulullah SAW menyunahkan untuk setiap duduk akhir gitu ya. Duduk akhir itu duduknya tawarruk gitu ya, duduknya tawarruk. Maka kalau antum menemukan orang duduk akhirnya itu duduk iftirash, tidak masalah gitu ya, karena ini sendiri pun kan sunnah ya. Tetapi Rasulullah SAW di duduk akhirnya itu tawarruk. Baik ikhwati fillah, ulama berbeda pendapat duduk akhir ini adalah duduk paling akhir atau duduk akhir ini adalah duduk yang ada duduk sebelumnya. Maka ada akhir tentu ada awal gitu ya. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, duduk akhir ini adalah duduk yang di rakaat terakhir, baik sebelumnya ada duduk atau tidak. Misalnya apa? Salat subuh itu duduknya tawarruk. Salat zuhur rakaat keempatnya duduknya tawarruk. Oke. Salat zuhur duduk rakaat keempat tawarruk. Salat asar duduk rakaat keempat tawarruk. Salat maghrib rakaat ketiga duduknya tawarruk. Salat isya duduk ketiganya rakaat keempatnya itu tawarruk. Itu duduk akhir. Tapi dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal, duduk akhir itu adalah duduk yang ada awalnya, duduk yang ada sebelumnya. Berarti salat subuh itu bukan duduk akhir karena duduknya cuma satu. Maka dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, salat subuh itu duduk iftirash. Yang satu kali duduk itu duduk iftirash. Nah, ini jangan diperdebatkan. Kenapa? Karena itu duduk iftirash dan tawarruk itu sendiri pun sunnah. Gitu ya. Seumur hidup kita duduk iftirash nggak masalah. Sebaliknya seumur hidup kita duduk tawarruk juga nggak masalah gitu ya. Seperti itu, karena perbedaan duduk ini sendiri pun sunnah gitu. Gitu ya. Jadi jangan cari lawan lah ya kalau kita sholat lihat orang sholat zuhurnya di akhirnya itu orang itu ternyata duduk iftirash juga seperti duduk rakaat kedua. Baik, selanjutnya beliau SAW itu membaca salam gitu ya ke kiri juga. Jadi kalau ke kanan, kalau membaca salam ke kanan itu rukun ya. Tapi membaca salam ke kiri gitu, itu sunnah gitu. Dan beliau SAW juga membaca salam ke kiri gitu ya pada waktu di akhir sholat. Kemudian beliau SAW membaca zikir setelah sholat gitu ya. Beliau membiasakan membaca zikir setelah sholat. Dan setahu saya hadis-hadis yang saya lihat itu, yang saya tahu ya, mohon datangkan juga dasar-dasar yang lain yang saya tahu kalau memang ada yang terlewat gitu. Beliau SAW tidak pernah meninggalkan tempat duduk waktu sholat, selesai sholat, kecuali beliau SAW itu telah berzikir gitu ya. Zikir terpendek itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Setelah salat Aisyah radhiyallahu anha pernah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka Aisyah berdiri. Maka jangan habis salam assalamualaikum warahmatullah gitu. Kemudian langsung berdiri, jangan. Paling tidak kita sempat zikir sependek tadi.
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Adapun tambahannya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, misalnya seperti itu. Itu yang tambahan itu bukan hadis. Tapi kalau antum mau nambah zikir kalimah thayyibah apapun boleh, gitu ya. Tapi perlu diketahui tambahan itu bukan hadis, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang protes itu nggak hadis, benar gitu. Tapi kalau dia bilang antum tambah kayak gitu bid'ah, oh tunggu dulu, tidak semudah itu ngomongin bid'ah, gitu ya. Jadi itu bukan hadis, itu benar. Tapi tambahan itu dibaca, boleh dibaca atau tidak ya boleh. Zikir apapun itu malah boleh. Itu apa misalnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kanan dan kiri gitu. Antum langsung baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu afdalul zikr, sebaik-baik zikir. Oke, yang penting apa? Yang penting zikirnya, gitu ya. Yang nggak penting itu debatnya. Oke, Ikhwatifillah, saya cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya mohon maaf, gitu ya. Mungkin cuma bisa sampai jam 5:30, jadi bisa cuma 2 pertanyaan. Ini sekolah mau tutup. Saya terakhir. Saya kembalikan. Al-afu minkum. Silakan moderator. Baik, syukuran jazakumullah khair. Kita syukurkan pada Ustadz Fadlan Mustika yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang fikih salat. Baik dari ikhwah, jika ada yang ingin ditanyakan, kita maksimalkan 2 pertanyaan. Tafadhal di on mic ataupun boleh ditulis di kolom chat. Silakan ikhwah. Izin bicara moderator. Tafadhal lah. Tapi sebelumnya ada nih dari In barangkali beliau lebih dahulu. Iya, izin bertanya. Ya, disilahkan Kak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Memang mungkin tadi telat masuk gitu ya. Nah, mau nanya kayak gini. Berarti kalau misalkan habis sholat itu, jadi kita ini dulu ya, nggak bisa langsung kayak langsung sholat rawatib gitu. Jadi harus ada zikir dulu kayak tadi gitu. Nggak bisa langsung ke sholat rawatib gitu. Itu gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Pak moderator, Anda jawab langsung ya. Ya, boleh Sa. Rasulullah SAW itu tidak pernah memutus tidak pernah menyambung sholat wajibnya dengan sholat sunnah setelah itu rawatib gitu ya, baik itu muakkadah ataupun ghairu muakkadah setelah sholat wajib gitu ya, kecuali diantaranya itu pasti beliau isi dengan zikir gitu ya, dengan zikir seperti itu. Maka jangan tinggalkan gitu ya, jangan tinggalkan zikir ini seperti itu ya. Jadi ya paling itu kan nggak susah itu nyebut tadi ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu kita istighfar 3 kali atau tanpa istighfar pun nggak masalah gitu. Cuma baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram gitu ya. Seperti itu. Oke, udah selesai baca itu berdirilah untuk sholat rawatib langsung. Kan sebentar ya, ini waktunya saya kasih contoh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Berdiri. Allahu akbar. Nah, itu hitungan detik itu ya. Hitungan detik itu. Jadi jangan tinggalkan ya gitu. Maksudnya nggak rugi kok baca itu gitu ya. Oke, jadi jangan disambung gitu. Dan Rasulullah SAW itu justru memang menyunahkan untuk menjelaskan beda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Gitu ya, misalnya dengan apa? Dengan berbicara di antaranya, dengan berpindah tempat sedikit gitu. Nggak harus sedikit juga, jauh juga boleh ya gitu. Pokoknya pindah tempat kayak gitu ya. Allahu a'lam.
Nah, Ini saya baca, ini ada yang masuk lewat chat ya. Izin moderator, ada yang tadi mau bertanya ya langsung. Jadi ada ikhwah yang juga yang mau bertanya Ustaz. Oke, Tafadhol silakan, tadi. Ikhwah. Iya, Ustaz. Nanti dulu. Izin bertanya. Jadi masih jadi bahan pikiran oleh anak. Ya, karena kan sekarang bahasan kita sunah-sunah sholat. Tapi Iya. pernah dulu Anda mendengar ada tuh bacaan wajib di rukun sholat dan juga gerakan wajib. Dan bacaan Iya. wajib ini, kuna salahnya ada 5 itu, tapi Anda lupa juga bagiannya takbir pertama, Al-Fatihah dan lain-lain. Kemudian jikalau kita dari awal sewaktu kecil sampai dewasa, bacaan kita kan banyak bacaan sunnah yang disampaikan. Tapi di forum-forum misalnya di halakoh, apakah kita perlu menyampaikan ada bacaan wajib dan gerakan wajib gitu, Ustaz? Karena kan seluruh di rukun itu gerakannya adalah wajib dan bacanya hanya 5 yang wajib gitu. Barangkali itu yang sampaikan pertanyaannya, Ustaz. Kembalikan, Ustaz. Baik. Allah alam. Jadi ikhwah gitu ya. Ini kan kalau nuntut ilmu ya tuntas ya gitu. Cuma ini saya udah bilang ini sama yang undang ya. Ini kan materi fikih sholat ini susah kalau Zoom sebenarnya, benar-benar susah gitu ya. Kenapa? Karena itu malah sholat ini banyak penekanan pada fi'liyahnya kan gitu. Pada contoh langsung, Zoom ini kita terbatas kayak gini. Gitu ya. Dan kemarin saya juga udah minta gitu kan, kalau dibuat saja tanya jawab tanpa penjelasan gitu kan, jadi pas yang membingung saja diterangkan. Tapi khair insya Allah ya gitu. Apa itu? Kan nuntut ilmu itu kan tuntas ya. Maksudnya apa? Ya untuk misalnya gitu, kalau memang terbatas waktu gitu, untuk bulan ini kita bahas tentang rukun sholat, untuk bulan depan kita bahas tentang sunnah sholat gitu. Tapi ini udah benar, yang ini Kevin kalau nggak salah ya yang undangan. Itu kan kalau saya tidak salah ingat itu sebulan yang lalu saya diminta atau 2 bulan yang lalu minta untuk ngisi tentang rukun sholat gitu ya. Rukun sholat itu wajib benar gitu ya. Seperti itu. Apakah perlu dijelaskan? Iya gitu ya. Apakah perlu dijelaskan di halakoh? Kalau waktu cukup, ya perlu gitu. Seperti ya. Cuma kan masalahnya di halakoh itu kan kadang-kadang sudah ada agendanya. Ustaz, emangnya ada yang lebih penting dari sholat? Bukan itu maksud saya gitu ya. Maksud saya di halakoh itu ada agendanya. Sama kayak gini, waktu rapat gitu ya, rapat pemilihan ketua BEM. Tiba-tiba ada yang bahas tentang rukun sholat gitu. Ini kan kontraproduktif gitu. Takutnya malah nanti memberi stigma buruk lah gitu ya bagi orang yang ingin bahas tentang rukun sholat tadi gitu ya. Jadi maksudnya kalau halakohnya memang ada waktu untuk itu, ya buat kayak gini gitu ya. Buat minggu ini bahas tentang syarat sah sholat. Minggu berikutnya membuat tentang rukun sholat. Minggu berikutnya buat tentang sunnah sholat. Minggu berikutnya membahas tentang yang membatalkan sholat gitu. Iya, itu yang namanya tuntas. Tapi yang setahu saya kalau halakoh ada agendanya. Maka yang seperti ini tentu di luar halakoh. Misalnya di mana? Di taskif kayak gini. Itu yang setahu saya. Taskif fikih itu pembahasan paling awal itu toharoh. Kemudian alat bersuci. Kemudian wudhu, kemudian najis ya, hadas, kemudian najis, kemudian wudhu, kemudian seperti itu urutannya, sampai kemudian masuk sholat. Setelah yang terakhir itu tayamum ya kalau saya tidak salah, baru masuk sholat gitu ya. Gitu. Jadi memang harus dibahas, iya. Karena kenapa? Karena sholat wajib kan, gitu. Sholat wajib. Taib Allah alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz di kolom chat. Oke. Anak baca ya. Bagaimana hukumnya sebagai akhwat ketika selesai sholat ternyata baru tahu rambut terlihat? Sholatnya sah atau harus diulangi lagi? Oke, syarat sah sholat. Jadi sholat baru dikatakan sah apabila tertutup aurat, ya kan salah satunya. Kalau tidak tertutup aurat, sholat sah atau tidak? Tidak sah. Jadi syarat sah sholat tertutup aurat. Aurat tak tertutup, sholat tidak sah, ya kan?
Masalahnya sekarang rambut yang kelihatan itu sebesar apa gitu, sebanyak apa. Kalau rambut yang keluar satu-satu gitu ya, yang kecil itu ma'fu anhu, itu dimaafkan. Antum udah berusaha merapikannya. Yang adik-adik perempuan ya, tapi masih nongol juga gitu ya. Ini rambut kepala ya, bukan rambut wajah. Perempuan yang testosteronnya tinggi itu wajahnya berambut. Itu ya, saya sering lihat itu sibuk dorong-dorong ke belakang. Lah, dia wajah dia yang berambut, mau dorong kemana gitu. Masa diceperin apa mukenanya? Tujuannya gimana kalau mukenanya ceper? Ya kan? Gitu. Jadi jangan panik juga, dorong-dorong rambutnya masuk. Lah, tumbuh rambutnya di jidat, bukan di kepala. Yang aurat itu kan selain kepala, selain wajah. Selain wajah. Jadi apapun yang tumbuh di wajah itu bukan aurat kan? Menurut pendapat jumhur ulama. Ini alis ini enggak aurat perempuan. Gitu ya. Jadi kalau rambutnya keluar sedikit, rambut kepala ya, bukan rambut wajah bukan aurat perempuan menurut pendapat mayoritas ulama. Gitu ya. Tapi kalau rambut kepalanya keluar sedikit, maka sedikit itu dimaafkan, gitu ya. Tapi kalau rambutnya keluar kayak anak alay beberapa puluh tahun yang lalu, gitu ya, seperti itu kan ada ya diceperin apa rambutnya dikeluarkan gitu. Kadang-kadang kayak apa gitu. Saya mikirnya kayak gigi marmot tongos gitu keluar gitu ya. Gitu anak-anak SMA itu nggak jelas ya. Kayak gitu. Ini ya itu batal gitu. Tapi hanya sedikit keluar itu pun udah berusaha dirapikan sebelumnya, nggak sadar gitu. Itu tetap sah. Gitu. Atau dia pakai hijab nutup aurat gitu ya. Rambutnya lebih panjang dari hijabnya. Pas sholat lepas ikatan rambutnya, gulungan rambutnya sehingga menampakkan banyak rambut yang terjuntai di belakang. Gitu ya. Ya udah, itu kan terbuka aurat. Ulang lagi, insya Allah yang kita lakukan itu telah dinilai pahala oleh Allah dan mengulang ini untuk meyakinkan kita agar sholat kita itu diterima, untuk menutup pintu syaitan memberi was-was gitu ya. Gitu, jangan panik juga gitu ya. Pas rambutnya lepas ya udah batal sholat, ulang lagi gitu ya. Jangan teriak juga rambutku gitu ya. Ini dramatis ini. Lanjut ini satu lagi ya. Anda tutup setelah ini. Mohon maaf. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita ketika sujud kita berdoa dengan bahasa Indonesia karena tidak tahu bahasa Arabnya Ustaz, namun dibaca dalam hati bukan diucapkan Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Saya Ustaz Fadlan, bukan ya. Saya bercanda. Ikhwati fillah, adab berdoa salah satunya melafazkan apa yang kita minta itu. Gitu ya. Rasulullah SAW itu padahal udah mulia pada diri beliau, tapi beliau masih ngucapin gitu ya. Kenapa? Malu sama Allah. Mambana kaurang gitu ya, bergerak mulut itu sepenuhnya ya kan? Gitu. Pak, gitu. Sekarang dong Pak gitu, biar bisa wisuda bulan depan gitu. Mohon Pak gitu ya. Kayak gitu. Ini sama Allah, Tuhannya dosen. Gitu. Masa pakai hati gitu ya. Gitu. Apalagi kalau pakai hati tapi bahasanya bahasa yang kurang ajar gitu. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau gitu. Emang iklan Sprite gitu. Jadi ada berdoa itu ucapkan jelas-jelas apa yang mau, kalau perlu by name, by address gitu ya. Gitu ya. Ya Allah, kalau memang dia cocok untukku, itu yang tinggal di jalan itu, nomor itu gitu, seperti itu. Yang nomor 2-nya bukan nomor 1, karena nomor 1 agak kurang dikit gitu ya. Gitu. Yang nomor 2-nya gitu ya. Rizkikan menjadi istriku gitu. Itu kalau doa gitu ya. Itu jelas-jelas. Ya Allah, murahkan rezeki orang tua saya agar bisa membelikan saya motor Kawasaki warna hijau. Gitu ya. Kan katanya kalau cewek itu memaafkan wajah kalau motornya Kawasaki warna hijau. Gitu ya. Jadi gitu ikhwah ya. Adabnya itu melafazkan gitu. Apakah sholat batal kalau kita berdoa dalam hati pakai bahasa Indonesia? Tidak. Gitu ya. Gitu ya. Seperti tidak batalnya sholat seseorang yang waktu sholat ingat gitu ya. Ingat gitu. Pangsit tadi lah dingin atau alun. Nah, sholatnya rusak tapi nggak batal gitu ya. Walaupun sholatnya bukan ingat Allah tapi ingat pangsit gitu ya. Gitu. Allah khalik, pangsit makhluk gitu ya. Jauh gitu ya. Oke. Jadi ikhwah gitu. Nggak batal, tapi baru batal saat diucapkan pakai bahasa Indonesia gitu ya.
Seperti itu. Oh ya, ini ulama sebenarnya beda pendapat, tapi saya mengambil pendapat yang jelas itu khilaful aula. Memakai bahasa selain bahasa Arab itu lebih utama untuk meninggalkannya. Jadi jangan dibahas lah gitu. Karena antum awam di Unan gitu, saya tidak membahasnya. Gitu ya. Jadi kalau berdoa dalam sujud itu memang harus diusahakan berbahasa Arab. Kalau antum mau pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati, ya silahkan. Sholat nggak batal gitu ya. Sholat nggak batal, tapi ada berdoa nggak dapat gitu ya. Yang beradab aja nggak dikasih ya. Bukan nggak dikasih, bukan nggak dikasih, tapi ditangguhkan Allah, apalagi yang nggak beradab gitu. Iya kan? Jangan sama Allah, antum sama guru gitu ya. Antum sama guru ini yang beradab aja susah minta nilai, atau antum mahasiswa lah ya gitu. Yang baik-baik aja nilai B syukur banget gitu ya. Yang gak beradab gitu mau nilai A nggak mungkin. Dikasih nilai A nggak mungkin. Tapi ikhwati fillah saya cukupkan, mohon maaf sekali ya gitu, karena saya waktunya cuma bisa antum telat sih gitu ya. Saya cukupkan. Al-afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapkan pada Ustadz Fadlan Mustika telah menyampaikan materi luar biasa tentang istighfar. Mungkin selanjutnya sedikit closing statement Ustadz dari Ustadz. Pada Ustadz disilahkan. Allah alam ikhwati fillah gitu ya. Salat itu ibadah paling utama ya. Ibadah paling utama dalam Islam gitu ya. Ada yang lain misalnya itu syahadat itu bukan ibadah. Syahadat itu membaca 2 kalimat syahadat itu bagian dari akidah ya gitu. Jadi tidak ada yang lebih daripada salat gitu ya. Bahkan walaupun itu jihad di jalan Allah. Jadi salat itu ibadah paling utama. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat itu akidah itu. Gitu ya. Maka jangan sampai karena berbeda dalam masalah furu', masalah sunnah, kemudian antum memusuhi ahlus sholah yang lain. Nah, hati-hati ikhwah ya. Gitu. Kalau ini FKI itu saya yakin gitu ya. Itu dahulu pionirnya itu membuat untuk apa? Untuk menghimpun para ahli sholat dan mengkondisikan orang-orang menjadi ahli sholat pasti. Saya pastikan itu ya. Seperti itu. Maka jangan lalaikan gitu ya. Antum bermaksiat apa sajalah yang lain dulu gitu ya. Seperti itu. Tapi jangan lalaikan sholat, dan ini juga nasihat untuk saya ya. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Syukron atas closing statement Ustaz. Mungkin dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir juga acara wasis kita pada sore hari ini. Ana sebagai moderator, kalau ada salah janggal dalam pengucapan dan perkataan, Ana mohon maaf. Kepada Allah Ana mohon ampun. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.